Halo YouTubers, kembali lagi di channel Karya Muda. Di video kali ini, Karya Muda akan memberikan tontonan yang dapat menghibur, juga sedikit menegangkan. Video apakah itu? Jika kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai, juga jangan lupa subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi, agar setiap Karya Muda berkarya, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke YouTubers, inilah video yang akan Karya Muda tayangkan. Selamat menonton. Di awal perjumpaan kita kali ini, dengan diperlihatkannya, ada dua remaja sedang berpetualang di hutan yang sangat angker. Remaja tersebut yang bernama Archie dan Vince. Di saat itu, Archie melihat seekor kelinci, lalu menembaknya, tetapi kelincinya berhasil kabur. Lalu Archie melihat adanya seperti Viva. Archie mengetuk-ngetuk Viva tersebut. Tiba-tiba temannya, yang bernama Vince, menemukan seperti pintu. Lalu Archie nyamperin Vince, dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan pisau. Setelah dibuka ternyata, ada ruangan bawah tanah. Kebetulan Archie membawa baterai, lalu Archie turun dan Vince jaga-jaga di atas, dan Archie pun nyuruh turun kepada Vince untuk melihat-lihat ruangan bawah tanah. Setelah Vince turun dan melihat ruangan tersebut, tiba-tiba inilah yang terjadi. Vince berhasil kabur dari ruangan tersebut. Namun temannya yang bernama Archie tertinggal di bawah, dan Vince pun berlari tergesa-gesa, ketakutan sampai akhirnya Vince tertabrak mobil. Lalu polisi menemukan Vince, dan membawanya ke rumah sakit dengan keadaan tak sadarkan diri atau koma. Ketika itu, pihak polisi terlihat sedang berdiskusi, membicarakan tentang kecelakaan tersebut. Mereka berbicara bahwa remaja itu, atau Vince bergumam ketakutan, dan memanggil-manggil temannya. Lalu si polisi wanita menyuruh polisi pria untuk menjaga remaja tersebut. Karena, Polwan akan pergi ke tempat kejadian, di mana ketika remaja tertabrak saat itu. Lalu Polwan berangkat dan tiba di tempat kejadian tersebut. Ketika itu, terlihat polisi wanita, sedang berkeliaran di malam hari sendirian, di tempat kejadian yang begitu angker. Polisi tersebut melihat-lihat sekeliling di tempat kejadian tersebut, tetapi naas, malah ini yang terjadi. Polisi tersebut malah diterkam dari belakang, dan inilah cuplikannya. Kejadian tersebut lalu diberitakan ke publik. Dan di siang harinya, tim kepolisian dikerahkan ke tempat kejadian, untuk menelusuri atau mencari-cari penyebab pembunuhan tersebut. Sampai beberapa jam, tempat itu dibobar-babir polisi. Mereka hanya menemukan selongsong shotgun. Mereka berpikir, mungkin pernah terjadi penembakan di area sini. Lalu polisi kembali ke tempat persinggahan atau tenda. Polisi tersebut mengajak Polwan untuk mengecek selongsong shotgun tersebut. Kemudian mereka kembali ke tempat kejadian. Di saat Polwan sedang melakukan pengecekan selongsong tersebut, tiba-tiba, hal mistis kembali beraksi. Surely we must have been able to get somewhere. I've got every single available officer back out. Terlihat jenderal polisi sedang marah. Karena, selama penelusuran remaja yang hilang di hutan tersebut, tidak berbuahkan hasil, malah sudah bertambah dua, yang menjadi korban dari anggota kepolisian, selama penelusuran tersebut. Lalu tim SAR menelpon ke kantor, mengatakan, ada penemuan mayat yang lain, dan Inspektur Reed pun menyuruh anggotanya untuk menemui dan mendiskusikannya bersama tim SAR yang berada di hutan. Something else. What's that? The murder most.
Inspektur detektif telah tiba di sekitar lokasi kejadian. Inspektur detektif bertanya-tanya tentang penemuan korban tersebut. Lalu mereka mendiskusikannya tentang pembunuhan-pembunuhan. Mereka mengira yang melakukan pembunuhan tersebut adalah pembunuh yang profesional, karena sangat sulit diidentifikasi pihak polisi. Kembali berita seputar pembunuhan ditayangkan di gedung milik keluarga besar kakek tua yang bernama Jack. Terlihat Jack, atau kakek tua itu sangat syok, melihat di berita tersebut, ada pembunuhan di hutan wilayah desa Lower Pendlesham. Seperti Jack teringat pada pengalaman hidupnya di masa yang telah silam, Jack terlihat kaku, dan seluruh tubuhnya bergetar. No, this will be fine for now. Shall we start with when you first discovered he was missing? We just don't know. Kini kedua polisi sedang berada di rumah duka. Kedua polisi tersebut datang menemui kedua orang tuanya Archie. Mereka bertanya-tanya, sebelum hilang, Archie pergi kemana, dan sejak kapan kalian mengetahui bahwa Archie hilang, ujar polisi kepada orang tua Archie, dan orang tua Archie pun menjawab, aku tidak tahu apa-apa, hanya tahu saat Archie hilang, kata orang tua Archie berikut. Kita beralih ke wisatawan. Terlihat di sebuah hutan, nampak 5 orang yang sedang berwisata di hutan, 2 orang dewasa dan 3 anak-anak, di mana hutan tersebut, yang dikelilingi para polisi, yang sedang mencari atas hilangnya remaja yang bernama Archie. Ketiga anak tersebut sedang bermain bola, saat temannya menendang bola ke arah yang jauh, tiba-tiba, anak melihat sosok misteri yang menendang bolanya kembali. Kemudian, ketiga anak itu berlari menghampiri kedua orang tuanya. Mereka bertanya kepada ayahnya, apakah ayah melihat sosok yang berada di hutan ini, yang menendang kembali bola barusan, tanya anak tersebut. Ayah menjawab, tidak ada apa-apa, kalian jangan terlalu berhayal, kata ayah berikut. Lalu 2 orang polisi datang menghampiri mereka. Kedua polisi tersebut menyarankan kepada mereka, agar jangan berwisata atau bermain di hutan ini, karena di sekeliling hutan tersebut sedang diadakan pencarian besar-besaran. Yaitu mencari korban yang hilang, remaja yang bernama Archie, yang hilang di area hutan berikut. Kedua polisi tersebut sangat terkejut ketika mendengar bocah wisata tadi mengatakan, bahwa tadi saat bermain di hutan, mereka melihat sosok misterius. Lalu kedua polisi bergegas mencari-cari sosok misterius tersebut. Namun, kedua polisi malah terbunuh sosok misterius tersebut. Berikut tayangannya. Kids are imagining things. Polisi satu mati di tempat seketika. Sedangkan yang satunya lagi, sempat melarikan diri, namun, ketika dia berhenti, malah ditikam dari belakang, dan digantung di atas pohon, kemudian perutnya ditusuk pisau sampai ususnya dikeluarkan oleh sosok misterius tersebut. Lalu datang lagi 2 polisi ke tempat kejadian, mereka melihat temannya yang digantung di atas pohon, dan ususnya berantakan sampai berjatuhan ke bawah. Kemudian polisi mengerahkan semua anggotanya, untuk melakukan pengecekan, pencarian makhluk misterius tersebut. Dengan cepat, seluruh anggota polisi pun membobar-babir hutan tersebut pada malam hari. Namun, kita melihat hanya bayangan sosok misterius yang berada di goa bawah tanah, tempat persinggahan sosok misterius tersebut. Sosok misteri terlihat sedang santai beristirahat, di goa dengan cahaya yang dibuat dari cempor. Kita beralih ke gedung kakek tua yang bernama Jack. Kita melihat keluarga besar Jack sedang menonton berita di TV. Berita tersebut, lagi-lagi tentang adanya korban pembunuhan di hutan Lower Pendlesham, atau hutan Safton, dan tubuh Jack pun kembali bergetar. Mungkin kakek tua itu mengetahui asal-usul misteri hutan tersebut. I reckon we're dealing with a loner type. It's got to be someone with local knowledge. Kita kembali ke pihak kepolisian. Terlihat anggota kepolisian sedang berdiskusi mengenai hutan Safton tersebut. Polisi merencanakan
akan menutup jalan arah ke jalur hutan Saften sementara waktu, untuk menjaga keamanan. Terlihat Inspektur Reed sedang berada di rumah sakit. Dia bertanya kepada dokter, kabar remaja atau Vince yang tertabrak mobil di hutan Saften pada saat itu. Inspektur Reed menanyakan sudah sadar apa belum. Kalau seandainya remaja tersebut sudah sadar, kemungkinan pihak polisi akan mendapat informasi tentang hilangnya remaja satu lagi yang bernama Archie. Inspektur deteksi kini sedang memeriksa rumah warga yang berdekatan dengan hutan Saften, untuk mencari-cari jejak sosok misterius. Namun pemilik rumah tersebut, malah mengatakan bahwa semalam, drum yang berisi bensin hilang, ada yang mencurinya, lalu tim deteksi memeriksa ke tempat penyimpanan bensin berikut. Ketika polisi sedang mengamankan pengendara di jalur arah hutan Saften, tiba-tiba, sosok misterius tersebut meledakkan bom, yang terbuat dari drum bensin yang dicuri semalam dari warga setempat. Penasaran? Makanya bro, subscribe dulu channel ini dan tekan loncengnya. Biar teman-teman semua, gak ketinggalan episode 2, horor misteri. Yang hanya ada di channelnya Karya Muda, yang muda yang kan terus berkarya. Menyajikan video-video terbaru dan pastinya, paling seru. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.